keamanannya kah atau gimana? Apa dia sempat putus Kak? Gimana? Bisa diulang tadi putus sempat putus. Di MKA itu, oh ya sebentar ya Pak. Saya izin screen record ya Pak. Sebentar Pak. Boleh. Sih. Oke. Nah, lanjut. Jadi saya mau tanya Pak, di MKA itu ada nggak kayak panduan khusus atau suatu hal yang khusus untuk mematok bakal menggunakan atau memilih teknologi itu seperti apa? Kayak open source kah, cloud based, atau di MKA itu mengutamakan keamanan gitu? Oke. Sementara sih kita karena sesuai dengan ini ya kebutuhan user ya. Jadi kalau kebutuhan user memang dia secara budgetnya masuk yang pakai untuk security dan sebagainya, kita pakai yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh mereka mau bayar yang lebih mahal, otomatis kami pakai software pendukungnya juga yang harus license dan sebagainya. Tapi andaikan nanti ada kebutuhan yang mereka open source, ya kita pakai open source karena sesuai dengan budget ya. Itu salah satu yang kami lakukan. Kami nggak bisa saklek pakai ini ya, pelanggan kan sesuai dengan kantongnya Mbak. Jadi itu salah satu yang kami lakukan. Jadi fleksibilitasnya itu tergantung kebutuhan user. Meskipun dalam arti kami tetap ngasih masukan ya, dengan pakai open source ini dampaknya nanti ABCD. Nanti kalau pakai yang ini otomatis ini. Kalau pakai cloud memang otomatis ini, tapi ada dampaknya biaya dan sebagainya. Kita sampaikan. Jadi itu semua sesuai dengan user ya, kebutuhan user ya. Itu tapi yang kami kan, lakukan. Baik Pak, saya mau tanya Pak, tapi kan di MKA pasti ada sistem informasinya tersendiri ya Pak. Kalau dari MKA-nya sendiri biasanya menggunakan apa Pak? Kalau kami sih karena ini kita masih pakai open source ya, yang dalam arti banyak yang gunakan. Satu sisi tetap kita proteksi di depannya ya. Jadi combine ya. Jadi satu sisi open source kita gunakan ya, karena pelanggan kami masih belum terlalu besar. Nah, kami pakai yang ada dalam arti, tapi tetap kita melihat dari sisi security-nya ya. Pakai yang ini untuk ini aja, ini untuk ini aja. Jadi kita coba pilih juga gitu. Nggak semua open source yang kita gunakan. Yang ini penting pakai yang ini pakai yang ini gitu. Jadi ada kombinasi Mbak di situ. Menyesuaikan ya Pak ya. Betul. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya Pak. Di MKA itu saat ini ada berapa stakeholder sih Pak? Dalam arti gimana? Stakeholder gimana ini? Stakeholder dari masing-masing unit atau divisinya gitu Pak? Ini masih sedikit ya. Contoh kami ada sisi untuk pelatihan, nah itu ada sama di infrastruktur, sama juga software development. Nah, itu aja yang kami coba kerja di situ ya. Dalam arti di dalamnya ada nggak terlalu dalam ya, jadi kita punya 3 komponen yang kita bagi di situ. Termasuk ada pengadaan barang ya, itu yang nggak terlalu butuh resource banyak ya, tinggal ada kebutuhan barang, kita order dan sebagainya. Dari stakeholder ini yang ditangani sekiranya apa aja Pak yang berhubungan dengan arsitektur atau sistem informasi yang ada di perusahaannya? Ya, sebetulnya otomatis customer service ya di situ ya. Customer service yang perlu ditangani ya, baik itu untuk yang pelatihan dan sebagainya kan butuh informasi dan sebagainya, termasuk finance-nya ya. Meskipun finance masih belum full ke situ, tapi finance juga kita mau develop ke arah situ. Kemudian perihal SCM juga ya, jadi kita mengukur ya, kita lagi siapkan juga SCM yang kita gunakan ini perform atau enggak, kita juga lagi siap ke arah. Termasuk perihal
kalau ada isu gangguan atau troubleshoot, kami juga di situ juga ada di situ. Itu sih Mbak. Oke, siap Pak. Terus kalau misalnya permasalahan di MKA itu Pak, permasalahan atau tantangan yang terbesar saat ini ada di MKA itu yang terkait dengan sistem dan teknologi yang digunakan saat ini ada nggak Pak? Pasti ada, itu kan salah satu kendala di lapangan itu pasti ada. Dari sisi internal sendiri, ya pastinya SDM yang berbagai macam ya, dalam arti penguasaan tool yang digunakan juga tidak semua rata ya. Itu salah satu yang harus kita lakukan, update knowledge mereka dan sebagainya. Satu sisi itu ya, sisi internal. Sisi eksternal, kadang-kadang kan pelanggan nggak mau tahu apa yang di ini kan, yang penting bisa jalan dan sebagainya. Di situ kita harus update knowledge juga. Jadi sisi internal sama eksternal kita harus match ya, yang kita siapkan untuk mereka juga harus siap. Terus yang kita untuk deliver juga tim kita harus siap. Itu salah satu tantangannya. Dengan saat ini kan perubahannya serba faster ya, serba cepat ya. Baru pakai ini udah muncul ini, baru muncul ini muncul ini. Satu sisi kita harus learn terus ya dengan kondisi yang perubahan-perubahan itu. Itu sih Mbak. Oke Pak. Mungkin selanjutnya saya nanya terkait proses bisnisnya. Berapa saat yang lalu yang waktu saya wawancara Bapak kan Bapak sempat ada menyampaikan beberapa proses bisnis yang di MKA ya Pak. Kayak proses inisiasi, penjualan proyek, terus perancangan dan analisis, eksekusi dan pengembangan, terus ada monitoring dan pengendalian dari proyeknya, terus ada proses penyerahan dan evaluasi, terus proses operasional rutin dari perusahaan. Nah, dari proses-proses bisnis tersebut, apakah di masa mendatang akan ada perubahan untuk diotomisasi atau diperbaiki di masa depannya, Pak? Pasti ya, dengan perusahaan ini kan pekerjaan yang berulang, pekerjaan yang hampir sama itu akan mengalami otomasi. Kayak kita lagi juga deploy software yang bisa untuk membantu otomasi. Salah satu yang kami bisa. Tujuannya apa? Ya kalau udah berulang ngapain sih kita buat baru lagi kan? Itu salah satu yang kita lagi siapkan. Karena makin kesini kan AI salah satunya membantu untuk otomasi. Apalagi dengan teknologi saat ini kan berbagai macam agen ya. Agen AI itu salah satu membantu untuk otomasi dan sebagainya. Jadi nanti makin ini ya, aspirasinya makin simple lah ya. Karena nanti satu agen ini bisa menghandle berapa dan sebagainya, itu sih Mbak. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan lebih mendalam ya Pak. Kan di perusahaan ini banyak mengelola data penting ya Pak, kayak sistem informasi yang dibuat perusahaan untuk klien kan Pak. Nah, kalau boleh tahu data tersebut itu disimpan di mana dan bagaimana cara menyimpannya supaya data tersebut aman Pak? Kita taruh cloud, dalam arti cloud itu yang bisa akses itu sesuai dengan NDA ya, yang kita kasih privilege ya, dalam arti yang bisa kelola hanya si A. Kalau andaikan itu bocor dan dia hanya si A aja yang nyebarin sebagainya. Satu sisi kita kasih user juga siapa yang bisa buka, hanya tertentu. Itu salah satu yang kami lakukan. Karena kalau kita di hanya satu tempat ya resikonya kan kalau ada apa-apa ada masalah ya. Makanya kita taruh cloud, sama juga secara fisik kita punya NAS ya, network storage software kita siapin. Itu Mbak. Jadi kalau ada apa backup kita ada backupnya gitu. Baik. Nah itu kan tadi masalah dari penyimpanan data ya Pak. Nah saya mau tanya juga Pak terkait sistem informasi yang ada di MKA Pak. Saat ini tuh sistem informasi apa aja yang lagi digunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari dari MKA Pak? Kayak untuk keuangan atau manajemen proyek itu ada nggak Pak? Lagi di deploy. Secara ini ada di by Excel-nya ya Mbak ya. Jadi monitoringnya kan untuk butuh proses ya. Karena kami ingin memberikan yang smooth untuk semua tim. Jadi saat ini kami masih pakai Google Sheet sama Excel ya, itu untuk monitoring sebagainya, mau keuangan atau apa. Tapi sekarang kita lagi mau coba ke arah
software di situ. Karena terus terang kalau kita langsung ke sana, tim nanti nggak bisa dapat duit ya. Nah, kita kan butuh keluarnya kan, biar garap dulu orang, nah, sambil pelan-pelan kita siapin punya untuk internal. Berarti dari MKA ini baru ada cuman websitenya ya Pak, tapi sistem informasi di dalam perusahaannya masih belum ada? Iya, seperti itu. Ada tapi masih konvensional ya. Iya, paham Pak. Belum deploy ke arah aplikasi. Tapi itu pun kami bisa monitoring karena dengan SDM yang belum terlalu banyak ya. Tapi mau nggak mau kita tetap siapkan. Oke. Terus kalau untuk masa mendatang, kira-kira kan ini memang ada aplikasi yang sedang dibangun ya Pak. Tapi sekiranya di masa mendatang dari MKA sendiri itu ada harapan nggak Pak? Gimana untuk mengatasi masalah untuk bisa mencapai visi masa depannya dari MKA? Aplikasi apa yang paling dibutuhkan untuk membantu menunjang mencapai misi dan visi dari MKA Pak? Ya, kami lagi nyiapin ERP Mbak salah satu, ya nanti di situ lengkap ya. Untuk SCM ada, untuk customer ada, bahkan untuk pengembangan apa aja yang harus kita lakukan ada di situ. Jadi kita deploy. Terus tadi kan di bagian sistem informasinya ya Pak. Kalau untuk di bagian infrastruktur teknologinya, MKA saat ini menggunakan apa Pak? Apakah ada server fisik atau seperti apa gitu Pak? Kami server fisik belum, kami lebih ke arah cloud sama VPS ya. Dalam arti kita sewa server on-premise di provider plus cloud. Jadi kita memang nggak on-premise sendiri ya. Satu sisi untuk perawatan kan betul otomatis lumayan ya. Termasuk butuh listrik, butuh apapun. Nah, makanya kami lebih ke arah cloud. Ya naruh VPS sama naruh cloud-nya udah situ aja, lebih simple. Apa dari MKA ada menyediakan kayak komputer khusus untuk karyawan nggak Pak atau tidak? Enggak, semua udah mereka punya laptop masing-masing ya, dengan nanti user dan informasinya sesuai yang kita berikan masuk ke untuk cloud itu. Jadi kita bisa tahu ya, dari manapun mereka bisa bekerja. Berarti nggak nyiapin PC atau laptop dedicated gitu. Mereka punya sendiri-sendiri. Jadi dengan user mereka masing-masing ya kita bisa monitor dari situ.